Kembali lagi di Smart Business Coaching dan masih bersama saya Ica Siregar, juga Coach Muhammad Ihsan, founder and coach dari Mau Pelatih Bisnis Anda. Kami ajak Anda untuk bergabung semua listener di WhatsApp di 0811671018 ya, dan kami juga ajak Anda yang tidak sedang di Kota Medan, yang mungkin lagi menyaksikan dari media sosialnya Coach Muhammad Ihsan. Kalau mau dengar audionya lebih bagus lagi juga boleh dari streaming ya di radiosmartfm.com. Program ini kami hadirkan setiap Selasa untuk Anda, menginspirasi Anda para pengusaha yang udah punya dream tahun 2020 ini mau mencapai apa. Nah, di sini kita breakdown, kita bantuin ya Coach. Yes. Ya. Oke. Seperti topik kita yang hari ini 4 sukses ya, 4 cara proses ya. 4 proses untuk sukses. Oke. Tadi sudah dikasih bocoran sama Coach Muhammad Ihsan. Silakan Coach diberikan. Yes. Jadi 4 cara atau proses sukses itu menurut kita di Mo, itu pertama adalah proses berpikir. Dimulai dari proses berpikir. Yang kedua proses bertindak. Dan yang ketiga proses kebiasaan. Serta yang terakhir adalah proses efektif, Mbak Ica. Nah, proses berpikir kita mulai ya. Yang pertama proses berpikir. Nah, setiap orang bisa berpikir, namun tidak banyak yang berani berpikir tentang impian mereka. Nah, padahal sukses itu berawal dari impian. Nah, itu mulai dari impian ya. Makanya harus punya million dreams ya. Iya, ada lagunya ya. Ada lagunya itu. Iya. Ya. Nanti habis ini diputar ya. Request. Jadi kekuatan impian itu bisa dipengaruhi oleh cita-cita dan juga bisa dipengaruhi oleh ketidakpuasan para teman-teman pebisnis ya terhadap bisnisnya ataupun kehidupannya. Jadi bisa menjadi kekuatan impian itu bisa menjadi strong why atau alasan kuat mereka yang mereka sadari. Strong why itu Mbak Ica adalah apa alasan terkuat ya yang kita bisa rasakan ya, sadari ya dalam mencapai tujuan kita. Dimana ketika tujuan tidak tercapai maka kita tuh merasakan ketidakpuasan gitu, merasakan penderitaan yang sangat gitu. Jadi bahkan kalau nggak ketemu solusinya, nah akhirnya berujung pada keresahan. Jadi hidup nih galau terus, gagal move on. Ya. Jadi selanjutnya apa ini impian Anda dan strong why Anda? Nah. Itu harus didefinisikan. Ya. Kemudian apa itu cukup impian dan strong way? Enggak. Kita harus buat plan. Nah, rencana untuk bisa sampai ke impiannya Anda. Nah, jadi Benjamin Franklin pernah mengatakan if you fail to plan, you are planning to fail. Nah, ini benar banget karena kalau kata-kata bijak tersebut kita resapi, itu akan mengingatkan kita bahwa kalau kita gagal merencanakan, sebenarnya kita merencanakan untuk gagal gitu. Nah, tentu Anda harus mulai dari sekarang nih ketika mau buat scaling up bisnis ya, mau capai target atau yang belum berbisnis mau mulai berbisnis, mulai dari berpikir. Ini proses pertama. Apa itu dalamnya? Apa impian Anda, apa strong why-nya Anda, lalu apa plan-nya Anda, gitu. Ini mungkin menjadi alasan atau landasan yang kuat ya Coach ya, karena ini akan berpengaruh sama apa yang mau kita kerjakan selama proses bisnis itu berjalan ya. Karena memang kan mungkin ada orang yang berpikir dulu ya, walaupun mereka sudah berbisnis ya hari ini, mungkin memulai bisnis dulu itu dipikir enak gitu, ya dipikir apa aja mau dilakukan tuh bisa ya, karena uang pun datang dengan sendirinya gitu ya, kayaknya keren banget gitu ya, kayaknya apapun yang kita mau ada, padahal waduh. Tidak semudah itu ya, penuh perjuangan gitu ya, penuh cara-cara, kiat-kiat untuk bisa berhasil. Perlu prinsip untuk bisa tetap berada di track. Nah, ini penting banget. Bagaimana ketika jatuh bangkit lagi seperti apa? Siap dengan sukses dan siap dengan gagal. Nah, jadi suka proses ya. Suka proses. Sukses tadi. Nah, makanya benar Mbak Ica tadi mengatakan bahwa impian dan strong why serta planningnya kita itu menjadi fundamentalnya kita untuk mencapai proses-proses selanjutnya. Oke. Kalaupun misalnya belum berhasil, mungkin perlu dievaluasi ya Coach. Tapi jangan sampai jadi ya udahlah, jalanin aja lah. Jadi menyimpang dari impian ya, maksudnya dari rancangannya ini nggak bener nih kerjain gitu. Nah, makanya mendefinisikan impian itu penting banget ya. Sebenarnya mindset kita itu kan plafon setinggi apa bisnis kita bisa
capai Iya, gitu. betul. Nah, kalau kita plafonnya rendah ya rendah Segitu, bisa. Ya, betul. kalau tidak terbatas ya setinggi langit ya belo-belo aja. Inilah yang menyebabkan seorang pebisnis ya, selain dia dekat sama Tuhan, hubungannya dengan Tuhan tuh oke, hubungan dengan manusia antar manusia oke, dia juga hubungan di dalam dirinya tuh oke. Ya, karena dia bisa self talk ya. Dia bisa berbicara dalam batinnya, nuraninya gitu ya, agar ketika gagal dia harus fokus untuk maju ke tahap selanjutnya. Iya, betul. Nah gitu. Oke, di minggu lalu kayaknya kita juga udah bahas ya coach tentang ambisius ya. Menjadi ambisius ya, jangan sampai kita tertekan ya, stres gara-gara ingin mencapai sesuatu ya. Iya. Jadi memang seorang pengusaha itu harus punya mental yang sudah dibentuk dan itu bagus ya. Iya. Betul. Oke. Nah. Ini proses yang pertama. Proses yang pertama. Okay. Proses yang kedua adalah bertindak. Oke. Kalau kita punya dream, kalau kita punya visi, kita nggak mau action, namanya mimpi di siang bolong. Oke. Mimpi di siang bolong, ya betul. Iya. Kalau kita cuma action, nggak ada impian, nggak ada visi, namanya Oke. mimpi buruk. Iya, sama aja ya. Iya. Nah, Kemauannya. seharusnya apa? Kita udah punya visi tadi, kita punya dream, kita punya strong why, kita punya planning ya. Kita juga harus mau kerja keras, ya. Nah, inilah yang membuat orang-orang beruntung gitu. Jadi kenapa orang beruntung? Iya, yang bilang orang beruntung nih orang-orang yang nggak beruntung. Iya, dia beruntung karena ada temennya, karena papanya orang kaya, iya, dia tetangga orang sukses, gitu kan? Iya. Yang bilang beruntung sebenarnya bukan yang sukses, tapi orang lain, gitu. Nah, bisa jadi mereka yang mengatakan ini adalah mereka tidak mau punya impian dan tidak mau kerja keras. Itu apa namanya? Bukan mimpi ya, tapi pingsan. Nggak tidur, nggak hidup, nggak mati gitu ya. Iya, nggak ada lah isi di alam bawah sadarnya, nggak ada. Lagi kosong pikirannya. Iya, make it flow aja gitu ya. Iya. Ya, bergerak sesuai arus air ya. Iya, betul. Jadi harus ada proses bertindak, Mbak Ica. Setelah ada impian tadi, setelah ada strong why dan planning, harus bertindak. Nah, sebelum berani action, Anda harus menyadari dulu nih potensi apa yang Anda bisa gunakan untuk mengeksekusi tindakan. Potensi ya. Nah, jadi dalam proses bertindak, kita harus bertindak dulu untuk memahami potensi diri kita. Nah, sekarang kan sudah ada assessment atau tes-tes minat bakat, karakter, nah ya, kepribadian. Silakan, ya itu menjadi referensi loh ya. Tidak ujuk-ujuk itu dijadikan pedoman, enggak ya. Tetap ketika Anda ketemu dengan para konsultan yang tes kepribadian dan lain-lain gitu ya, atau psikolog, dan ya bisa juga ke coach gitu ya untuk bisa tes minat bakatnya. Nah, ini akan menjadi rekan referensi ya. Kita ini mau bertindak di mana. Nah, apa bedanya Mbak Ica? Orang yang tahu potensi sama yang tidak tahu langsung action saja. Nah, kalau dia sudah punya impian, dia punya strong why, dia punya plan, ya, kemudian dia action aja nih, asal action. Nah, bisa jadi sukses juga, tapi lebih lama. Nah, dibandingkan dengan orang yang paham potensi dirinya. Nah, jadi ketika dia mengenali dirinya, dia tuh bisa paham mana kelebihan, kekurangan, ya, kesempatan yang dan ancaman apa nih, ya, yang bisa mengancam untuk gagal. Nah, untuk bisa dievaluasi dan dihindari. Gitu. Yang pertama itu ya, dalam proses bertindak harus paham atau bertindak untuk mencari potensi diri. Ya. Berarti action dulu ya coach, baru ketahuan potensinya apa ya? Ya, kan action itu tindakannya itu kan bisa macam-macam ya. Ya, yang pertama dilakukan jangan asal action bangun bisnisnya. Mungkin lebih tepat kita tahu nih, paham kondisi diri kita, ya, potensi diri kita. Nah, itu akan lebih baik. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan sebuah bisnis sesuai passion. Nah, sesuai itu dengan potensinya ya? Gitu. Jadi kan happy gitu. Kalaupun rugi ya di awal-awal merintis ya masih semangat gitu.
Ya. Jadi penting ya untuk bisnis sesuai passion. Bisa nggak Coach bisnis sesuai permintaan pasar? Ya, bisa aja. Mungkin passionnya mendapatkan uang yang banyak dari bisnis gitu ya. Sama aja kan. Jadi passionnya adalah mendapatkan uang yang banyak dari bisnis ya, bukan jenis bisnisnya ya. Bukan jenis bisnisnya gitu ya. Betul. Jadi gagal itu berpola, sukses itu berpola. Iya. Jadi kita harus bisa paham mana potensi kita. Itu akan lebih happy banget kalau Anda actionnya dengan mengetahui potensi diri Anda. Kemudian bertindak untuk mencari ilmunya. Nah, jadi tadi bertindak untuk mencari potensi diri. Kemudian yang kedua mencari ilmunya. Ini penting. Kalau kita bertindak tanpa punya ilmu, ya 50-50 hasilnya. Ya, bisa gagal, bisa untung, bisa sukses. Ya, kalau sukses ya apakah itu bisa diulang? Belum tentu karena dia nggak tahu polanya. Betul. Nah, maka perlu belajar ilmunya. Carilah pola-pola atau metodologi bagaimana Anda bisa sukses apalagi di bisnis ya. Resikonya kan besar ya. Ada modal ya, ada karyawan ya, ada pelanggan yang dinamikanya tuh luar biasa gitu ya. Kita biasa harus bisa memahami karakteristik pelanggan gitu ya. Nah, ini penting banget untuk kita tahu ilmunya. Makanya Smart FM hadir nih. Smart Business Coaching ya, Smart Business Coaching ya, dengerin ya di Smart Business Coaching ini. Nah, action atau tindakan selanjutnya adalah berani. Banyak yang orang mengetahui potensi diri, tahu ilmunya, tapi nggak berani action. Nggak berani ya, sama aja ya, semuanya nampak betul. Yes. Dia udah punya potensi, udah punya ilmu. Sayang banget, dikit lagi dia Coach. Dikit lagi. Makanya apa yang menghambat dia, apa yang melekat di dia, apa yang ya menghantui gitu ya. Nah, ini harus cepat dicari tahu. Ya. Jangan-jangan dia punya pengalaman mungkin keluarganya dulu berbisnis nggak sukses, gagal, ya membuat dia mencari ilmu tapi nggak action. Nah, jadi ahlul workshop. Kemana-mana workshop ikut, training ikut ya. Tapi nggak berani coba, nggak berani action gitu. Ya, sama aja gitu. Nah, apakah berani aja udah cukup? Enggak. Ya, jadi harus riset dan diskusikan ya kepada mentor atau coach. Ya, pada orang lain ya, khususnya ya mereka-mereka yang punya kredibilitas ya, punya kompetensinya. Nah, jadi itu dia proses bertindak dari bertindak tadi ya. Yang pasti memang perlu menjadi seorang pengusaha atau pebisnis itu nggak bisa independen ya Coach ya, tetap harus kita belajar dari orang lain ya. Kita harus tergantung sama orang lain ya. Ini artinya kita riset, kita diskusi sama orang lain. Karena kan kadang-kadang pola pikir orang, nggak usah nanti ketahuan riset saya apa. Nanti dia ikutin, saya punya saingan lagi. Nah itu kayaknya udah nggak zaman lagi ya Coach ya. Nggak usah kan bisnis, dagang aja. Misalnya kita mau cari lapak di pasar nih, dagang offline ya. Nah kan kita cari mana nih ke pengelola pasar ya, mana nih lapak yang kosong, mau buka apa Bu, mau jualan apa, jualan cabai misalnya. Nah bisa jadi kan bocor informasinya ke pesaing gitu ya, sehingga besok udah ada aja jualan cabai di situ. Ya, jadi tanya sama orang, itu penting banget. Baik, itu proses yang kedua. Masih ada 2 proses lagi sama listener. Kita masih akan kupas tuntas di segmen selanjutnya. Kita break dulu ya Coach ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.